Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, ada seorang pelajar di Anyer, Kabupaten Serang, Banten yang tewas. Ini usai dianiaya menggunakan senjata tajam. Polisi berhasil menangkap pelaku setelah buron kurang lebih selama 2 pekan. Jadi BR ditangkap oleh pihak kepolisian di salah satu pom bensin di wilayah Bogor, Jawa Barat saat akan melanjutkan pelariannya. Jadi pelaku tega menusuk korban dengan pisau lantaran emosi saat membela temannya yang sedang terlibat adu mulut dengan korban. Saat ini pelaku ditahan oleh pihak kepolisian di Rutan Makopolres Cilegon. Dan untuk mendalami mengenai hal ini kita akan langsung bergabung dengan Ibda Rendi Alanugraha Sugiarto, Kanit 1 Satreskrim Polres Cilegon yang sudah bergabung bersama kami. Selamat pagi Pak Kanit. Assalamualaikum. Selamat pagi Pak Kanit. Selamat pagi Pak. Ya, pelaku akhirnya sudah berhasil diamankan pihak kepolisian, Pak Kanit, setelah juga sempat melakukan pelarian begitu ya. Motif dari pelaku ini apa Pak? Karena emosi saja atau seperti apa? Siap, bisa kami jelaskan terkait motif yang dilakukan oleh pelaku adalah pelaku ini sama-sama sebenarnya baik pelaku dan korban ini membela temannya. Pada saat itu memang teman salah satu dari pelaku maupun korban yang bermasalah, tetapi pelaku dan korban inilah yang saling cekcok atau beradu mulut sehingga terjadilah suatu perkelahian yang pada saat itu pelaku posisinya sudah kalah dan terjepit sehingga dalam eh, berikutnya pelaku mengeluarkan pisau yang pelaku bawa lalu pelaku langsung menikam sebanyak kurang lebih 7 kali. Kan tadi kan dibilang di awal oleh Ibda Rendi, Pak Kanit, bahwa terlibat cekcok. Tapi sebelumnya kan sebetulnya membela hal yang temannya yang sama. Cekcok apa yang membuat mereka ini kemudian bersitegang atau berbeda pandangan gitu? Baik untuk masalah yang terjadi adalah salah satu teman dari pelaku maupun korban adalah saling memposting di sosial media, saling ejek-ejekan. Karena yang bisa kita ketahui bahwa baik pelaku maupun korban sama-sama berasal dari salah satu geng motor atau geng anak STM yang memang sering bertengkar, kemudian saling mengejek lewat sosial media, bertemu, kemudian teman saling membela antara teman, terjadilah cekcok tersebut, berkelahi yang tadi saya jelaskan. Kemudian setelah itu karena posisi terjepit, pelaku sudah kalah dan berada di bawah, pelaku mengeluarkan pisau yang dibawa, kemudian langsung melakukan penusukan pada korban. Sebelumnya pernah terjadi juga nggak silang pendapat, cekcok juga begitu? Untuk pelaku dan korban ini baru bertemu pas kejadian tersebut, sebelumnya tidak saling mengenal, hanya saling mengetahui saja karena salah satu berasal dari salah satu geng motor yang memang cukup ramai di wilayah Anyer dan Cilegon. Pak Kanit, tadi ada mengatakan bahwa pelaku terdesak akhirnya mengeluarkan senjata tajam. Ini memang sering dibawa pelaku senjata ini karena melihat kan geng motor juga begitu ya? Atau dari mana ia dapatkan saat itu? Untuk pisau yang dibawa oleh pelaku pada saat itu, ketika kita lakukan penyelidikan, maka kita temukan dari penelusuran CCTV bahwa pelaku ini membeli sebelum adanya pertemuan tersebut. Jadi pelaku ini sudah memperkirakan bahwa mungkin setelah pada saat pertemuan itu terjadi perkelahian seperti itu. Apakah tidak ada yang melerai saat kejadian, Pak? Sebenarnya untuk melerai teman-teman yang lain, baik dari pihak korban maupun pihak pelaku, semuanya melerai. Tetapi pada saat itu sudah terjadi penusukan sehingga baik teman korban maupun teman pelaku langsung memisahkan dan pada saat itu korban langsung dibawa ke puskesmas. Apakah kedua baik itu pelaku atau korban juga ada dalam pengaruh tertentu, Pak? Sejauh ini setelah kita lakukan pemeriksaan, pelaku dan korban tidak ada pengaruh apapun, memang murni karena saling ejek dan cekcok. Kalau saya tangkap tadi membeli dulu pisau dan lain sebagainya, terkategorikan ini sebuah perencanaan nggak Pak Kanit? Pada kita setelah lakukan penyelidikan lebih mendalam, yang kita terapkan adalah Undang-Undang tentang Perlindungan Anak pasal 76C dan pasal 80 ayat 3 dan juga pasal 468 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Jadi penganiayaan yang menyebabkan Dengan kematian. ancaman hukuman? Dengan ancaman hukuman, Pak? Bagaimana? Gimana, Bu? Ancaman hukumannya berapa tahun penjara? Untuk ancaman hukuman 15 tahun. 15 tahun. 15. Baik, terima kasih banyak Ibda Rendi Alanugraha, Kanit 1 Satreskrim Polres Cilegon sudah berbagi informasi dan waktunya. Terima kasih Pak Selamat Kanit. beraktivitas kembali. Assalamualaikum. Bang.